Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau bersyukur, kita mau beribadah kepada Tuhan di minggu yang terakhir ini. Saya terlalu percaya Bapak Ibu mengalami perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya, mari kita berdoa sebelum kita masuk hadirat Tuhan, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang terbaik, hari yang Tuhan sediakan buat kami. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, di ibadah online ini kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan Yesus menyertai kami semua. Roh Kudus mengurapi kami semua. Biarlah damai sejahtera, sukacita, ketenangan daripadamu memenuhi kami semua. Untuk kami beribadah, kami bersukacita, kami masuk gerbangmu Tuhan dengan pujian, syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Ini kami umatmu, anak-anakmu yang siap memuji menyembah, siap bersukacita di hadiratmu. Terpujilah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu yang siap masuk hadirat Tuhan kita katakan, amin. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih banyak. Kami mau masuk hadirat-Mu, kami memasuki gerbang-Mu Tuhan dengan pujian buat Tuhan, haleluya. Amin. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Saya percaya kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya untuk kita semua, amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Tidak pernah kita ragu akan kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama. Tidak pernah kami ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, tuntun langkahku. Segenap hidupku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber
kekuatan bagimu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin saudara. Haleluya. Kau sungguh baik. Engkau tuntun kami setiap saat ya Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh hidupku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesuslah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau menuntun kami setiap saat. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, kita tahu bahwa tahun 2024 disebut sebagai tahun politik, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga dunia. Menurut majalah Time, 64 negara termasuk Uni Eropa mengadakan pemilu yang melibatkan hampir 49% populasi dunia. Pemilu ini mencangkup pemilihan pejabat eksekutif seperti presiden, gubernur, serta pejabat legislatif seperti anggota DPR dan Senat. Di penghujung 2024, Indonesia juga akan mengadakan pilkada serentak. Dalam konteks ini, insan Pentakosta sering bertanya, perlukah kita peduli dengan politik? Jawaban singkatnya, ya. Umat Kristen sepatutnya peduli. Umat Kristen di Indonesia telah terlibat dalam politik sejak awal berdirinya negara, termasuk dalam penyusunan UUD 1945. Keterlibatan ini bisa bersifat pasif seperti membayar pajak dan menaati hukum, atau aktif seperti memilih dalam pemilu atau mencalonkan diri untuk jabatan publik. Dalam Kejadian 41 ayat 38-41,
dan Yeremia 29, kita melihat pentingnya keterlibatan umat Tuhan dalam politik. Kisah Yusuf yang diangkat sebagai penguasa di Mesir mengajarkan beberapa prinsip penting. Yang pertama, orang percaya bisa membuat perbedaan positif dalam pemerintahan. Yang kedua, karakter saleh tetap penting meski ada tantangan. Yang ketiga, kebijaksanaan dari Tuhan akan terlihat oleh orang lain. Dan yang keempat, Tuhan memberi hikmat dalam strategi pemerintahan dan ekonomi. Anggapan bahwa politik itu kotor justru menjadi alasan bagi umat Kristen untuk masuk dan menggarami dunia tersebut dengan nilai-nilai kebenaran seperti terang dunia. Contoh lain bisa dilihat dari Daniel dan teman-temannya yang memimpin di kerajaan Babel dengan integritas dan hikmat Tuhan. Tuhan juga mengajarkan pentingnya doa bagi negeri kita. Doa ini adalah bentuk kepedulian yang pasif tapi berdampak aktif pada kesejahteraan negara. Mark J. Cartledge dalam bukunya The Holy Spirit and the Public Life mengatakan, Roh Kudus menjadi penting dalam menjalankan peran kita di masyarakat dan dalam menghadapi politik. Sebagai warga negara, keterlibatan dalam politik adalah hak dan tanggung jawab kita. Gereja tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi mengajarkan jemaatnya untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Lalu, bagaimana dengan keterlibatan umat Kristen dalam pemilu, termasuk pilkada di Indonesia? Memilih pemimpin bukan hanya soal kapasitas, tetapi juga karakter, kredibilitas, dan integritas. Baik dalam perjanjian lama maupun baru, pemimpin yang dipilih haruslah yang takut akan Tuhan dan memiliki kehidupan yang tidak menjadi sandungan. Pemimpin yang benar akan membuat negara berjalan dengan baik. Negara yang baik dihasilkan dari keputusan yang benar yang dibuat oleh pemimpin yang bekerja sesuai dengan prinsip Alkitabiah. Paulus mengingatkan kita bahwa pemerintahan adalah alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, sebagai warga Kristen di Indonesia, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, peduli pada politik dan pemerintahan bangsa. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan Tuhan agar Roh Kudus memberi hikmat dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, memilih dengan bijak, mempelajari calon pemimpin dan partai pengusung mereka. Dan yang keempat, menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab, tidak bersikap masa bodoh atau golput. Saudara, mari kita tunjukkan cinta dan tanggung jawab kita sebagai warga negara dengan percaya bahwa Tuhan akan membawa kebaikan dan keadilan bagi Indonesia melalui pemimpin-pemimpin yang terpilih. Sebagai insan Pentakosta, kita diharapkan menjadi contoh dalam mencintai bangsa, karena hal itu mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. J. Lemena, umat Kristen harus menjadi teladan dalam kecintaan dan tanggung jawab pada tanah air, sebagai cerminan kecintaannya kepada Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji, bersorak-sorak bagi Tuhan, Tuhan hadir dimanapun kami berada. Dan Roh Kudus sudah mengurapi kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu, firman-Mu. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya karalabaya ralaba. Iralabasya kerebe karalabata karalabaya ralabasya ndaralabaya ralaba. Oh ralabasya kete kerebe karalabasya kata karalabaya ralabasya ndaralaba. Iriralabaya ralabasyo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengurapan-Mu atas kami Tuhan. Kami siapkan hati kami. Roh Kudus, mari berbicara bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu, kami semua yang mengikuti ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami mendengar firman. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama yang mau dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati oleh Tuhan, amin. Nah, mari kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa hari-hari ini kita perlu dan kita sangat perlu untuk selalu ada di hadirat Tuhan. Dan saya terlalu percaya bahwa hari-hari ini juga ada banyak doa-doa kita yang kita naikkan buat Tuhan. Amin saudara. Tapi tidak tahukah bahwa ketika kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Amin saudara. Tuhan dengar setiap pergumulan kita. Bahkan Tuhan tahu pergumulan kita. Besar, kecil, apapun Tuhan tahu saudara. Itu Tuhan. Kalau kita terus ada di hadirat Tuhan, kita terus memuji menyembah Tuhan. Saya terlalu percaya, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin Tuhan mengenal kita.
Amin saudara. Nah Bapak Ibu, ada satu firman Tuhan yang saya akan sharing untuk Bapak Ibu saat ini. Nah kalau Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa cerita tentang seorang buta di dekat kota Yeriko yang disembuhkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko ini, hampir tiba di kota Yeriko, dikatakan di sana diceritanya bahwa ada seorang buta, dia duduk di pinggir jalan, dia mengemis. Nah ketika orang banyak orang lewat bersama-sama dengan Tuhan Yesus saat itu. Dia dengar ada orang banyak yang lewat. Lalu dia tanya sama orang banyak itu apa? Itu apa? Rame sekali gitu ya ceritanya. Lalu mereka berkata, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu dia bilang, orang buta bilang ini kepada Tuhan Yesus. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Terus ceritanya berlangsung sampai 2 kali Bapak Ibu. Pertama dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang banyak itu langsung nenggor dia, diem. Tapi justru dia semakin berseru kepada Yesus. Dia katakan, anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semakin dia berseru saudara, Tuhan langsung menoleh dia. Tuhan langsung bilang sama orang banyak itu, walaupun orang banyak itu tegur dia, diam. Tapi karena dia semakin berseru sama Tuhan, lalu Tuhan lihat dia, Tuhan berhenti. Amin saudara. Lalu Tuhan panggil dia. Lalu orang banyak itu datang bahwa orang buta itu dekat Tuhan Yesus. Lalu apa Tuhan Yesus bilang? Tuhan Yesus tanya sama dia. Apa yang kamu mau aku lakukan, aku kehendaki? Yang kau kehendaki untuk aku buat kamu. Itu pertanyaannya Yesus saat itu kepada orang buta itu. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang buta itu dengan spontan bilang begini, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Itu permintaan spontan daripada orang buta itu. Luar biasa ya. Apa yang dia butuhkan yaitu hanya melihat. Dia tidak minta apa-apa. Dia fokus kepada apa yang dia sementara alami. Yaitu dia seorang yang buta. Mengemis, dia tidak minta apa-apa, dia minta hanya untuk dia melihat. Saudara, fokus ternyata ketika saya baca renungkan ini, orang buta ini dia fokus untuk apa yang sementara dia alami. Saudara, mari kita fokus kepada apa yang saudara dan saya sementara alami. Amin saudara. Orang buta ini fokus, saya rindu untuk melihat. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta diberkati, tidak saudara. Dia pengen saja untuk melihat. Saudara, kalau kita dapat melihat bahkan makan, kita akan bisa melakukan banyak hal. Amin saudara. Orang buta ini dia pengen melihat. Secara jasmani dia pengen melihat. Tapi tidak tahukah saudara, secara roh dia tahu. Rohaninya itu dia dengar. Bahwa Yesus yang adalah Tuhan sedang lewat di kota Yeriko. Lalu dia berseru kepada Yesus. Dia punya mata rohani. Amin saudara. Walaupun mata jasmaninya buta. Tapi justru dia punya mata rohani. Sehingga dia bisa dengar, dia bisa tahu. Yesus sementara lewat. Lalu dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 2 kali Bapak Ibu. Ditegur sama orang banyak itu. Tapi tetap dia berseru. Karena dia percaya. Dia punya iman. Bahwa ketika dia berseru kepada Yesus. Anak Daud. Dia pasti menerima mujizatnya. Saya percaya orang buta ini dia sudah dengar pelayanan Yesus. Amin saudara. Bapak Ibu dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Karena apa? Kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, orang buta ini karena dia miliki iman. Saudara, miliki iman.
Karena orang buta ini dia miliki iman. Yang pertama, ketika kita mau mengalami mujizat Tuhan, saudara, kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Orang buta ini miliki iman. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin, saudara. Pertama, kita punya iman, saudara. Dan saya percaya ketika Bapak, Ibu dan saya punya iman, maka kedua, kita pasti berseru karena kita tahu Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat. Maka yang kedua, kalau Bapak, Ibu dan saya percaya, kita punya iman, maka kita pasti berseru, kita pasti berdoa kepada Tuhan. Bertalu-talu berdoa. Siang malam kita berdoa. Amin, saudara. Berseru. Orang buta ini semakin berseru. Orang buta ini semakin berdoa. Sungguh-sungguh saya percaya Bapak, Ibu dan saya, ketika kita punya banyak persoalan, kita pasti sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh cari wajah Tuhan. Kita sungguh-sungguh cari kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Itu orang yang punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Yang ada dalam hidup Bapak, Ibu dan saya. Melalui Roh Kudus yang memimpin kita setiap hari. Amin, saudara. Firman ini datang kepada kita Bapak, Ibu. Nanti Bapak, Ibu baca di kitab Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-43. Maka akhir daripada cerita ini, Tuhan Yesus bilang sama orang buta itu, melihatlah engkau. Wow, Tuhan jawab langsung. Gak lama-lama saat itu karena dia punya iman. Dia sungguh-sungguh, dia cari Tuhan, dia berteriak sungguh-sungguh sama Tuhan. Saat Tuhan Yesus lewat bersama-sama dengan rombongan di kota Jericho. Haleluya. Lalu Tuhan bilang, melihatlah engkau. Karena dikatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, mari kita miliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman kepada Yesus Kristus menyelamatkan Bapak, Ibu dan saya. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan sanggup memulihkan kita, sanggup menyembuhkan kita yang sakit, sanggup mengangkat kita yang jatuh, sanggup memberkati kita ketika saat kita berseru, saat kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Yang pertama, punya iman. Dan yang kedua, sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Maka yang ketiga, Bapak, Ibu dan saya akan mengalami mujizat Tuhan. Dan tidak sampai saja dia mengalami mujizat Tuhan. Dikatakan di ayat yang terakhir, ayat yang 43 saya baca buat Bapak, Ibu ya. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan mereka memuji-muji Allah. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu dan saya menjadi berkat, kesaksian bagi banyak orang. Amin, saudara. Dan banyak orang akan melihat Yesus dalam kehidupan Bapak, Ibu dan saya melalui mujizat-mujizat yang Tuhan berikan buat kita. Sebelum kita mengalami mujizat, kita mengalami sesuatu yang menurut kita tidak enak. Amin. Ada hal-hal yang kita alami. Sakit penyakit kayak apa? Ada. Kebangkrutan, perekonomian, banyak hal. Tapi ketika kita mengalami mujizat Tuhan, ada banyak orang melihat ketika kita dipulihkan, ketika mujizat Tuhan terjadi buat kita. Lalu banyak orang akan datang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Bapak, Ibu, dengan saya katakan amin. Saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya mau berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya mau memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Iman yang teguh kepada Tuhan. Haleluya. Itulah firman Tuhan buat kita, saudara.
Saya percaya memasuki bulan yang akan datang ini. Tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan ini. Kita masuk di bulan yang terakhir dari tahun ini. Ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan buat Bapak Ibu dan saya. Tuhan akan menyatakan mujizat-mujizat yang besar buat Bapak Ibu dan saya. Amin saudara. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Engkau jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sudah memberkati kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya ketika kami berseru kepadamu Tuhan, semakin berseru kepadamu Tuhan mendengar kami. Seperti seorang buta ini Tuhan, yang terus berseru kepadamu. Lalu Tuhan menjawab, lalu Tuhan menyatakan kemuliaan yang besar. Tuhan menyembuhkan matanya yang buta dan dia melihat. Kami percaya Tuhan hari-hari ini ketika kami banyak di hadirat Tuhan, ketika kami banyak berdoa, ketika kami terus memuji menyembah Tuhan, ketika kami banyak berseru kepada Tuhan, semakin berseru, semakin naikkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Apapun persoalan masalah kita hari-hari ini, mari Bapak Ibu ketika kita banyak di hadirat Tuhan, ketika kita banyak berseru kepada Tuhan, semakin berseru kepada Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaan bagi kita. Melalui iman kita, Tuhan menyatakan kemuliaan yang besar buat kita. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita buat Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu punya persoalan masalah yang begitu besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang buta ini, dia tidak hanya berseru seperti biasa, tapi dikatakan firman Tuhan bahwa dia semakin berseru, lalu Tuhan mendengar dia. Tuhan mendengar seruan orang buta ini. Lalu Tuhan menjawab orang buta ini dan mengatakan, melihatlah engkau. Bahkan mujizat Tuhan terjadi buat orang buta ini karena dia memiliki iman kepada Tuhan. Kata Bapak Ibu, kami percaya ketika kita mengangkat tangan berseru terus kepada Tuhan, semakin berseru keras kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar setiap permohonan doa-doa kita. Saat ini ketika kita dalam persoalan masalah yang besar, mungkin sakit penyakit, keadaan apapun yang menimpa kita, usaha, pekerjaan, perekonomian kita apapun, mari kita terus berseru kepada Tuhan. Punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Pastikan ketika kita berseru, kita memiliki iman kita kepada Tuhan. Dengan iman dan percaya kepada Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu yang besar. Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya yang besar untuk kita. Bapak ini tangan anak-anak-Mu yang sementara naik kepadamu.
Oralabasya, kami berdoa Tuhan dimanapun anak-anak-Mu berada. Oh Tuhan, melawat, Tuhan menjamah, memulihkan, mendengar setiap doa-doa dan seruan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi mereka Tuhan. Oh Ralabasyaka, saat mereka berdoa, saat anak-anak-Mu berdoa, kuasa-Mu nyata dan sempurna buat mereka. Terima kasih Tuhan. Oh Ralabasyaka takaralabaya ralabasyanda. Terima kasih banyak Tuhan. Mari angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat Tuhan. Sebab Tuhan sudah melawat kita melalui firman, melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Kau amat baik. Oralabasya kata karalabayaraba. Terima kasih Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, amin Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, bilang buat Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami mengalami mujizat Tuhan saat ini. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan semangat yang baru, dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami mau berdoa bagi gembala sidang kami Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotara Harjo, Ibu Hermin, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Tuhan dimanapun hamba-Mu ini melayani, Tuhan kirimkan penyertaan Tuhan sempurna buat hamba-Mu. Juga Tuhan Bapak Pendeta Weler Kawuntu dan Ibu Molin sebagai gembala CK4 kami Tuhan. Sertai pimpin kekuatan kesehatan buat hamba-Mu dalam pelayanan dimanapun Tuhan pakai. Kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu. Terima kasih juga untuk hamba-Mu di sini Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan sertai pimpin kami semua dengan keluarga kami masing-masing. Kami tetap masuk dalam penuaian yang besar Tuhan di akhir zaman ini. Kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus memimpin kami, menyertai kami. Bahkan juga generasi Yeremia kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, kuasa mengalir bagi mereka dimanapun mereka berada. Di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, dimanapun Tuhan, kuasa Tuhan menyertai mereka. Ada hal-hal yang ajaib Tuhan kerjakan melalui kehidupan mereka. Juga Tuhan kami percaya bahwa hari-hari ini Roh Kudus sementara dicurahkan berlimpah-limpah atas kami. Gereja-gereja Tuhan bahkan seluruh dunia ini kami percaya sementara dilanda oleh Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu Bapak di surga. Kami juga mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur, aman dalam perlindungan-Mu, kuasa Tuhan menyertai. Terima kasih banyak Bapak. Di minggu depan Tuhan ada pemilihan pilkada, Tuhan sertai di semua provinsi kami di Indonesia ini, penyertaan Tuhan sempurna, keamanan yang daripada Tuhan. Terima kasih semua pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan untuk di kota, di era, di provinsi juga Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk pemerintahan di bangsa kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur, kami melepaskan berkat bagi Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Bersyukur juga kalau hari ini kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan tolong mengurapi kami semua. Ketika kami memberi, Tuhan kami percaya kami akan diberi. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berkati tempat kami ibadah ini, diberkati Gading Nias ini berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita, lalu biarlah Tuhan memberkati kita semua.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua, menyinari kita semua, menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberikan kita semua damai sejahtera berlimpah-limpah. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.